Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang budiman, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita tiba di ayat-ayat penghujung akhir dari surah Al-Baqarah. Kita akan bahas ayat yang ke-284 sampai dengan 286. Pada ayat yang ke-284, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, jika kalian menampakkan apa yang ada pada diri-diri kalian atau kalian menyembunyikannya, yuhasibukum bihillah, semua akan Allah menghisapnya. Allah akan menghitungnya. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni dosa dan kesalahan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga akan mengadab, menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para hadirin yang dirahmati Allah, di antara pendapat yang menyatakan sebab turunnya ayat ini adalah innaha nazalat fil ladzina yatawallawna al-kafirina minal mu'minin. Ayat ini turun kepada orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin dan menolak orang-orang yang beriman. Ai wa in tu'linu ma fi anfusikum ayyuhal mu'minuna min walayatil kuffar aw tusirrunaha yuhasibukum bihillah. Ayat ini mengingatkan, jika kalian menampakkan apa yang ada pada diri kalian, wahai orang-orang yang beriman, atau kalian menyembunyikannya dalam mengangkat pemimpin orang-orang kafir, ya, maka semuanya itu akan Allah hisab pada diri kalian. Allah akan perhitungkan seluruh apa yang dilakukan oleh manusia, oleh orang-orang yang beriman. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Kata muhasabah tentu tidak asing di telinga kita. Muhasabah diartikan dengan
berperhitungan, atau dalam bahasa modern yang sering kita dengar adalah introspeksi, muhasabah. Introspeksi diri penting. Kita merenungkan dan memperhitungkan perbuatan-perbuatan baik kita. Jangan lupa memperhitungkan tentang keburukan-keburukan yang kita lakukan. Jangan lupa pula memperhitungkan tentang banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, semakin panjang umur, tentu semakin banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan. Semakin Allah menghamparkan dunianya kepada seseorang, dia kaya, dia pejabat, maka penghisabannya tentu lebih hebat dibanding dengan mereka rakyat jelata, mereka yang Allah cukupkan rezekinya. Mengapa demikian? Karena semua nikmat Allah akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertambahan umur seseorang, kita yang Allah masih beri kesempatan menikmati tahun 2025 ini. Menurut ilmu hitung, memang umur kita bertambah. Tetapi sadarilah bahwa sesungguhnya pertambahan umur itu berbanding dekat dengan semakin bertambah dekatnya pula kita dengan kubur kita masing-masing. Semakin dekat kita dengan ajal kita masing-masing. Ajal hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang menentukan. Tetapi kita bisa mengira-ngira. Seseorang yang sudah berumur 50 tahun, apatah lagi 60 tahun, maka tentu sisa umurnya bisa jadi lebih pendek dibanding dengan perjalanan umur yang sudah dia lampaui. Itu perkiraan kita, dan tentu perkiraan ini tidak jauh meleset dari yang hakikat yang sebenarnya. Memang mati itu tidak mengenal harus tua dahulu. Mati itu tidak harus orang yang sakit dahulu. Mati itu tidak harus orang yang miskin, orang yang melarat dahulu. Banyak orang yang masih muda umurnya, lebih dulu mati dari yang tua. Banyak orang yang dia itu pejabat, orang sukses, lebih dulu mati daripada rakyat jelata. Banyak orang yang dia itu sehat, lebih dulu mati dari yang sakit. Karenanya, hendaknya kita bermuhasabah. Hadis yang sudah sering-sering kita sampaikan melalui acara ini, hadis sahih, Rasulullah menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik adalah orang yang umurnya panjang, umurnya bertambah, tetapi semakin diperbaiki amalan-amalannya. Semakin dekat dia dengan Allah, semakin taat dia beribadah, semakin ditingkatkan ibadahnya, semakin baik hubungannya dia dengan orang lain, semakin bagus tutur katanya, semakin diperbaiki amalan-amalannya. Maka Rasulullah menyatakan, inilah manusia yang terbaik. Selanjutnya Rasulullah menyatakan, wa syarrun nas, manusia yang buruk, man tala umruhu wa sa'a amaluhu.
Orang yang umurnya panjang, umurnya bertambah, tetapi kejelekannya masih lestari. Sudah berumur 50 tahun, masih malas juga beribadah, masih malas sholat. Sudah berumur 50 tahun, belum khusyuk juga sholatnya. Sudah berumur 50 tahun, tetapi yang nampak adalah masih dominan emosinya daripada rasionalnya. Sudah berumur 50 tahun, mulutnya belum terpelihara dari tutur kata yang jelek, menghina orang, menceritakan keburukannya orang, merendahkan orang. Manusia yang buruk dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bermuhasabah, introspeksi diri. Utamanya yang sudah berumur 45 tahun ke atas. Ada sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan, mereka yang berumur 45 tahun itu menentukan akhir hayatnya. Apakah dia husnul khotimah nanti ataukah dia su'ul khotimah nanti. Kalau mereka yang berumur 45 tahun belum memperbaiki kualitas dan kuantitas dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah, dia belum memperbaiki, belum serius dia mempersiapkan diri menghadap kepada Penciptanya, belum memperbaiki dirinya untuk menjadi orang yang bisa memberi manfaat yang lebih besar terhadap orang lain, besar kemungkinannya dia su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan yang buruk, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia berusaha, berjuang, memperbaiki diri, mengkualitaskan diri, maka besar kemungkinannya usahanya diridhoi oleh Allah. Dan Allah akan menyambut usaha perbaikan dirinya, dan dia akan termasuk hamba-hamba yang husnul khotimah. Akhir hidupnya, akhir hidup yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita membiasakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena membiasakan hal yang baik itu mengantar kita kepada penutup hidup yang baik. Rasulullah juga menyatakan, innamal a'malu bil khawatimi. Seluruh amalan manusia itu ditentukan dari yang terakhirnya. Ketika dia berbuat baik, terus dimatikan oleh Allah, maka dia mati dalam keadaan berbuat baik. Tapi ketika dia melakukan pendurhakaan kepada Allah, dia sombong, dia melakukan kemaksiatan, dia maka matinya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuh yuhasibukum bihillah. Ayat ini juga menyinggung bahwa jangan kita memandang enteng untuk senantiasa berniat, berkeinginan yang baik. Sebab niat dan keinginan yang baik sudah dihitung sebagai satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jangan dipelihara, jangan dikembangkan niat dan rencana buruk. Karena niat dan rencana buruk memang belum terhitung sebagai satu dosa. Tapi niat dan rencana buruk ini senantiasa ditiup-tiup, dipanas-panasi, didorong-dorong, disugesti oleh iblis laknatullah. Sehingga satu saat nanti dia merealisasikan niat dan rencana buruknya. Semakin besar dampak keburukan dari niat buruk tadi itu, maka tentu semakin besar dosanya.
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Selanjutnya, di ayat yang ke-285, Allah kembali menyatakan, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Beriman Rasulullah terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah ada keraguan tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'minun, juga orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, tak pernah ada keraguan dalam hati orang yang beriman. Kullun amana billahi, semuanya Rasulullah, orang-orang yang beriman itu semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah, kitab-kitab samawi, wa rusulih, dan seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami, orang-orang yang beriman ini, tidak pernah membeda-bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Allah, tak pernah kami menolak salah satu dari rasul itu. Semua rasul-rasul yang dijelaskan oleh Allah maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kami imani. Wa qalu sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman itu berkata, kami dengarkan ya Allah petunjuk-Mu. Kami dengarkan ya Allah arahan-arahan-Mu. Wa ata'na. Kami taati ya Allah. Ghufranaka. Ampunan-Mu ya Allah yang kami harapkan. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Dan kepadamu-lah kami akan kembali. Para hadirin yang dirahmati Allah. Yang namanya manusia. Rasulullah menyatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu pernah berbuat salah, pernah berbuat khilaf. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertaubat. Karenanya orang yang beriman di satu sisi dia bersungguh-sungguh menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersungguh-sungguh berjuang meraih keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia menyadari bahwa dia punya kekurangan-kekurangan. Kekurangannya inilah yang dia mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuninya kekurangan-kekurangan mereka. Betapapun juga para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita ini orang-orang yang menjadi pengikut dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa sama semangat beribadah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kekurangan-kekurangan kita. Tidak mungkin kita bisa sama kualitasnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya salah satu sikap orang-orang yang beriman itu senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sekiranya ada kekurangan-kekurangan dia dalam perjuangannya merealisasikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ghufranaka Rabbana. Ampunanmu ya Allah yang kami harapkan. Wa ilaikal masir. Hanya kepadamu ya Allah tempat kami kembali. Betapapun juga para hadirin yang dirahmati Allah, semua umat ini semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat pada satu masa. Dan semua mereka manusia ini dari awal sampai akhir akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diperlihatkan seluruh amalan-amalannya, sekecil apapun juga diperlihatkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah akrab di telinga kita pernyataan Allah? Allah nyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji zarrah. Pada saat itu biji zarrah adalah biji yang terkecil. Dia melakukan kebaikan sebesar biji zarrah, Allah akan perlihatkan. Dan siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar biji zarrah, tetap juga Allah akan perlihatkan. Di ayat yang lain Allah juga menyatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ هَاوِيَةٌ. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, yang kanan ini yang sekalian, berat timbangan kebaikannya, maka Allah akan menempatkannya di kehidupan yang diridhai. Seluruh ulama tafsir menyatakan al-'isyatur radiyah, kehidupan yang diridhai itu, hiyal jannah, itulah surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya ringan, berarti timbangan keburukannya, kejahatannya, dosanya berat. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian apa hawiyah itu? Narun hamiyah. Itulah api yang menyala-nyala. Allah perlihatkan perbuatannya sekecil apapun juga, tetapi tetap Allah mainkan timbangannya berdasarkan perbuatan-perbuatannya tadi itu. Ilaikal masir ya Allah, kepadamulah tempat kembali ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban suatu jiwa kecuali berdasarkan kemampuannya. Laha ma kasabat. Manusia itu, jiwa itu akan memperoleh pahala sesuai dengan apa yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia juga mendapatkan beban yang harus dia jalankan sebagai penguji keimanannya, sesuai dengan beban itu, sesuai dengan apa yang dia usahakan. Rabbana, orang beriman itu senantiasa bermohon, ya Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Janganlah kiranya Engkau menghukum kami ya Allah jika kami lupa atau kami salah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina isra. Jangan kamu bebankan kepada kami beban yang sulit, beban yang berat. Kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Sebagaimana telah Engkau bebankan itu kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kamu pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, sayangi kami ya Allah. Anta maulana, Engkaulah pelindung kami ya Allah. Fansurna alal qaumil kafirin,
Maka tolonglah kami ya Allah atas orang-orang yang kafir. Hadirin yang dirahmati Allah. Inilah ucapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang sepadan, seiring antara perbuatan dengan perkataan. Apa yang dia mohonkan kepada Allah, benar-benar apa yang dia inginkan untuk dia lakukan. Dia mohonkan kepada Allah agar Allah membantunya, memberi dia kekuatan dan kesempatan untuk menjadi bisa lebih berkualitas. Tulus ucapan doa itu. Bukan seperti orang-orang munafik. Ucapan mereka hanya mujamalah, lipstick saja. Hanya sebatas ucapan. Tapi hatinya sebenarnya pengingkaran. Dan orang munafik ini, orang yang dihukum amat berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dengan tegas di dalam surah An-Nisa. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka, di tempat yang paling bawah. Kata darkun adalah tingkat ke bawah. Sedangkan kalau bertingkat ke atas, itu bahasa Qur'annya darajatun. Jamaknya darajat. Darkun tunggalnya, jamaknya adrak. Surga bertingkat ke atas, makanya disebut darajatun. Sedangkan neraka bertingkat ke bawah, makanya disebut dengan darkun yang jamaknya adrak. Orang munafik, orang yang pernah bersyahadat, tetapi hatinya berpenyakit. Lain ucapan, lain perbuatan. Petunjuk Allah dilanggar dengan penuh kesadaran, bahkan dengan kebanggaan. Wajar kalau Allah nyatakan, Allah tetapkan orang munafik itu di neraka di tingkatan yang paling bawah. Di surah An-Nisa juga Allah nyatakan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir itu, mereka semua di neraka jahanam. Neraka jahanam mereka semua, cuma spesifiknya secara khusus orang munafik itu di neraka jahanam yang paling bawah. Jadi mereka lebih hebat daripada orang-orang kafir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita serahkan diri kita semua, jiwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hampir setiap hari malah kita berikrar kepada Allah lewat doa iftitah kita ketika selesai takbiratul ihram. Di antara doa iftitah itu kita nyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku dan pengorbananku, hidup dan matiku benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu. Bukan untuk selain Allah. Untuk Allah murni. Bukan untuk Allah baru untuk dunia. Tidak. Bukan untuk Allah baru untuk jabatan. Tidak. Bukan untuk Allah baru untuk perempuan. Tidak. Semata-mata murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu. Tak ada syarikat. Tak ada untuk yang lain. Hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menyadari ikrar kita itu. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Wal-iyadu billah. Bermohon perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa memberi hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.